Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku sekalian yang saya cintai dan saya muliakan rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Saudaraku, saat ini hampir seluruh dunia atau bahkan semuanya mengalami keadaan yang sama, yaitu mengalami adanya wabah yang WHO sudah mengatakan ini sebagai pandemi. Artinya tidak ada lagi sekat-sekat yang bisa menghalangi virus yang sebenarnya nama originalnya itu SARS-CoV-2, virus yang menyerang saluran pernafasan atas, yang merupakan jenis dari coronavirus. Dan tidak cukup hanya coronavirus, bahkan coronavirus yang baru, yang sebelumnya para ahli itu belum pernah ketemu dengan virus yang model seperti ini. Nah, sebagaimana karakteristik virus, dia berbeda dengan bakteri. Karakteristik virus ini, dia bisa sembuh dengan daya tahan tubuh atau imunitas dari seseorang. Beda dengan bakteri yang dia memang bisa sembuh dengan imunitas, akan tetapi dia bisa langsung ditembak dengan antibiotik. Sedangkan virus ini tidak sama dengan bakteri, sehingga lebih banyak yang harus dinaikkan adalah daya tahan tubuhnya, karena obat beberapa yang sudah dipublish ternyata tidak spesifik dan tidak langsung membunuh virus tersebut. Kesimpulannya hanya satu, bahwa untuk melawan SARS-CoV-2 ini atau coronavirus ini adalah Anda sekalian itu harus meningkatkan imunitas kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan kita menjaga diri kita. Tapi sebelum kita masuk kepada bagaimana cara kita meningkatkan imunitas kita melawan virus corona ini, ada baiknya kalau saya menegaskan bahwasanya pertemuan kita kali ini bukan cuman pertemuan tenaga kesehatan, penyuluhan, akan tapi lebih dari itu. Bahkan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam buku Himpunan Putusan Tarjih ini, di salah satu babnya di halaman yang ke-31, bahwasanya menjaga kesehatan ini adalah kewajiban kita. Bahkan ini adalah perintah agama, bahkan ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita melaksanakan suatu hal, ternyata itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan berpahala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian kepada kebinasaan. Dan ini artinya mafhum mukhalafah, kita pahami dengan kebalikannya, maka kita mesti menjaga diri kita supaya senantiasa dalam keadaan prima, tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, la darara wa la dhirar. Jangan sampai kita ini menyakiti atau menyebabkan kemadharatan, dan jangan sampai kita ini menyebabkan kemadharatan kepada orang
lain. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, sehingga para ulama sepakat bahwasanya di antara maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat Islam ini diturunkan kepada manusia adalah untuk menjaga tubuh kita, atau yang kita kenal dengan hifdzun nafs. Maka jangan sampai niatan kita menjaga tubuh kita supaya tidak terserang penyakit hanya berhenti di situ. Akan tapi mari kita niatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita berupa tubuh yang sempurna ini, kita jaga supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seseorang bisa turun daya tahan tubuhnya itu kalau dia makannya tidak bagus. Tidak bagus ini dalam artian gizinya kurang. Kita dulu sering mengenal ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Kalau sekarang kita sebut dengan diet seimbang. Ini maksudnya tidak boleh ada yang kurang di antara nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita jangan sampai kekurangan nutrisi. Walaupun kita berpuasa, akan tetapi kita juga bisa mengambil nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan itu baik dari buka maupun dari sahur, dari kelima-limanya. Iya, karbohidrat dari nasi, kemudian sayuran yang isinya banyak protein, mineral, kemudian buah-buahan, lauk pauk, dan juga jangan lupa susu. Nggak sempurna kalau tidak pakai minum susu. Kita mesti membiasakan sejak kecil anak-anak kita ini terbiasa minum susu. Dan sekali lagi dalam rangka menjaga tubuh kita supaya sehat, dan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita kok nyirik makanan tertentu. Jangan sampai. Tidak boleh pula kita berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wala tusyrifu." Jangan sampai kita ini berlebih-lebihan. Salah satu indikator, walaupun tidak pasti, bahwa kita ini ternyata makannya berlebihan adalah ternyata berat badan kita di atas batas normal. Ternyata kolesterol kita juga di atas batas normal. Maka puasa ini mari kita tarik lagi ke dalam batas normal. Tidak kurang, tidak juga berlebihan. Dan kita jaga gizi kita seimbang. Alhamdulillah, kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal itu jumlahnya banyak, sedangkan yang haram jumlahnya sedikit. Setelah yang pertama kita jaga nutrisi kita. Kemudian yang kedua, ternyata yang menyebabkan imunitas kita turun dan kita mesti menaikkan adalah kalau badan kita itu capek. Kalau kita itu bekerja tapi di luar dari batas kemampuan kita. Kalau kita ini di saat pandemi ini masih biasa seperti dulu, aktivitasnya berat. Nah, ini kita mesti ukur lagi. Jangan sampai kita ini berlebih-lebihan di luar ambang kemampuan kita. Maka kita mesti tambahkan setelah kita yang ketiga mengatur aktivitas kita, yang ketiga adalah tidur yang cukup. Dulu Rasulullah SAW mencontohkan tidur itu di awal waktu, kemudian bangun pun juga di awal waktu, bahkan ditambahi tidur siang. Artinya Rasulullah SAW itu memberikan porsi yang banyak supaya kita ini bisa menjaga daya tahan tubuh kita dan imunitas. Seseorang kalau makan cukup, kemudian aktivitasnya juga tidak terlalu berlebihan, tidurnya cukup, maka dia bangun dalam keadaan sel-sel tubuhnya yang digunakan untuk bekerja beraktivitas itu selama ini bisa dikatakan sel-selnya itu sudah capek, bahkan sudah loyo, diganti dengan sel-sel baru yang lebih
baik lagi. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan imunitas, kita lihat kemarin banyak yang mengusulkan mari berjemur di bawah sinar matahari. Cocok. Oleh karena berjemur di bawah sinar matahari ini merupakan salah satu faktor pendukung untuk vitamin D kita ini aktif. Vitamin D kita ini diaktifkan oleh sinar ultraviolet yang kena kulit kita. Kemudian vitamin D3 aktif di dalam kulit kita akan mengaktifkan vitamin D dan membantu penyerapan kalsium di dalam usus. Maka kalau kita berjemur di atas sinar matahari, maka di antara kelebihannya adalah vitamin D kita aktif, imunitas kita meningkat. Kalau kita minum atau makan zat-zat yang berkalsium, penyerapan dalam usus akan optimal. Dan manfaat lain dari berjemur di bawah sinar matahari adalah virus-virus yang ada di luar tubuh kita, bukan yang ada dalam tubuh kita, itu sebagian virus dan bakteri bisa mati dengan sinar ultraviolet. Kemudian yang kelima dan yang paling penting adalah kita menjaga pikiran kita supaya jangan stres, supaya daya tahan tubuh kita ini tidak turun. Maka kita mesti menjaga pikiran kita senantiasa positif. Ternyata saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, seseorang yang dia pikirannya positif tidak mesti selalu tertawa. Bahkan banyak orang yang ternyata dia tertawa pagi, siang, sore karena mengisi acara televisi, ternyata tidak bisa tidur kalau nggak pakai obat tidur. Kenapa? Sesungguhnya kebahagiaan belum masuk ke dalam hatinya. Akan tapi betapa banyak tangisan itu ternyata tangisan kebahagiaan. Ada orang menangis ketika anaknya lahir, ketika anaknya tumbuh dalam keadaan sehat, tangisannya adalah tangisan kebahagiaan. Bahkan kalau kita melihat di televisi atau kita merasakan sendiri bagaimana di Masjidil Haram, bagaimana tarawih di Masjidil Haram, para imam membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama di malam-malam terakhir, kita akan dapati bagaimana kaum muslimin itu rata-rata menangis dengan tangisan yang sejadi-jadinya. Akan tapi itu bukan tangisan sedih, itu adalah tangisan kebahagiaan. Maka di antara cara kita untuk menimbulkan kebahagiaan dan meningkatkan imunitas kita, maka mari kita semakin dekat dengan Al-Quran. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadikan Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, obat penyakit dalam hati, obat galau. Maka kalau kita ini bisa lebih dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah kita ini tidak silau dengan apa yang dimiliki orang lain. Orang lain punya mobil, orang lain punya motor baru, orang lain punya perhiasan baru, kita alhamdulillah kita sudah cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga tidak perlu kita tahu urusan orang, tidak perlu kita tahu orang itu terlimpa musibah atau dapat kebahagiaan, terserah. Yang penting kita sendiri bahagia dengan kita. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, kalau kita bisa mewujudkan itu semua, 5 hal tadi, maka kita bisa melawan virus corona. Kita bisa meningkatkan imunitas kita. Kita tidak perlu takut. Yang kita perlukanlah kehati-hatian. Yang kita perlukanlah kewaspadaan. Dan senantiasa kita ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, mari saya mengajak kepada Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang saya cintai rahimakumullah, mari kita jaga tubuh kita, mari kita jaga imunitas kita, jangan sampai kita terkena penyakit virus, apalagi virus corona,
adalah dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.